mesake setan, Mas. Gimana nggak kasihan sama setan? Coba setan itu kontrak seumur hidup, iblis itu kontrak sampai hari kiamat berbuat buruk terus. Menggoda manusia terus. Nggak ada kemungkinan lain, nggak ada opsi apa-apa. Kalau manusia kan opsional hidupnya. Mau buruk bisa, mau baik bisa, mau kaya bisa, mau miskin. Punya pilihan yang luar biasa banyak. Sementara setan, iblis nggak punya pilihan. Gelem ora gelem kaya ngono kuwi. Apa ndak kasihan sampean sama iblis? Kebacut nek kowe ora kasihan. Mestinya kasihan sama ya Allah mesake iblis ya. Apa meneh iblis ning Indonesia? Mesake double-double kuwi. Mereka sudah menggoda manusia, menyuruh korupsi. Ternyata yang disuruh korupsi sudah korupsi lebih banyak. Jadi setan sama iblis itu sama Indonesia itu betulnya kipo-kipo lah bahasa Jawanya. Apa gila lah. Oh kita kongon nyolong 10 miliar baru 1 triliun nih jupu ya. Asu bajingan wong Indonesia kan gitu kan. Gitu loh. Aja. Jokowi presiden dengan Jokowi orang Solo itu gelembungnya lebih besar mana? Yang di dalam yang mana, yang di luar mana? Budekan ini sebagai manusia, sebagai orang Jawa misalnya, itu gelembungnya bagaimana? Ngerti nggak? Yang di dalam mana, yang di luar mana, yang memuat mana, yang dimuat mana? Itu kalau mau dituntaskan, Allah itu sama Anda gimana gambarnya? Anda di dalam Allah apa Allah dalam diri Anda? Anda kan bilang Allah di sana. Sing ngarani Gusti Allah ndek kono iku sapa? Sapa sing ngurui sampean biyen Gusti Allah ditutung ngono ndukur wit kelapa ta ya apa? Gitu. Itu kan pertanyaan peradaban sebenarnya. Kalau kita pakai dialektika materialismenya Hegel, Marx dan Karl Marx dan seterusnya ya gampang. Kita dalam Allah, meskipun kita tidak bisa membayangkan Allah, tapi kita dalam Allah. Tapi kalau sekarang saya tanya, apakah Allah ada di dalam hatimu, di dalam jiwamu? Ada. Kan tidak bisa dipahami secara materialistik. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar ada di dalam diri kita yang sangat kecil itu? Kalau kita memahaminya secara materialistik, tidak bisa. Tapi kalau kita memahaminya secara rohani, bisa kan gitu. Jadi sama dengan kembali ke soal fakultas hukum dan sawalan itu satu. Gambarnya bagaimana sebenarnya? Bagannya nek di desain itu digambar itu gimana sebenarnya? Ini yang sawalan ini siapanya? Manusianya, oke. Manusianya kebetulan orang yang kumpul di fakultas hukum itu ya. Oke. Nah kalau manusia nanti pertanyaannya kembali kepada Adam yang mana kan gitu kan? Jadi ini saya selalu bertanya. Sebab gini-gini ini kalau kita nggak tegesin kan kita akan salah lagi. Kita ini sedunia salah soalnya. Sedunia itu tidak jelas manzilahnya, tidak jelas mindsetnya. Gitu. Jadi kita tidak berpikir gelembung-gelembung dan multispektrum, tapi kita berpikir jajar-jajar tadi itu, linear tadi itu. Sekarang misalnya gini, Allah di surat Al-Hujurat ayat 13 ya, Helmi ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Opsi pertama, inna khalaqnakum. Kata-katanya atau kata kerjanya khalaqna. Nah, kalau khalaqna produknya adalah dzakarin wa untha. Jadi kalau Allah menciptakan itu laki dan perempuan, meskipun manusia ngarang sendiri ada setengah laki setengah perempuan gitu ya. Itu karangan manusia sendiri gitu ya. Terus ada lesbi, ada LGBT segala macam itu kan itu tidak mungkin fatwanya Allah kan itu kan. Ya salah apa wis karep-karepmu kono. Engko kawin karo wedhus aku ora masalah. Saya tidak masalah kok. Tidak masalah, itu masalahmu sendiri dengan Allah dan dirimu kan begitu. Saya oke-oke saja, saya sangat liberal. Saya sangat memerdekakan dan menampung semua orang, tidak ada masalah. Bahkan iblis sama setan itu saya tampung. Kenapa? Karena saya tidak punya masalah sama iblis. Sama setan, karena tidak ada masalah saya sama mereka yang punya masalah sama saya, bajingan casiji iki tak gudo-gudo ora gelem terus iki gitu. Masalah mereka, saya enggak.
Saya tidak ada masalah. Kamu datang aja. Kemaian kamu datang aja. Mau jin, mau semua saya terima. Tapi kalau kamu nyuruh saya apa-apa yang saya tidak setuju, saya tetap tidak mau. Saya tetap di tempat, di manzilah saya. Saya tetap di mindset saya. Saya tidak akan bisa kamu pengaruhi. Jadi saya tidak punya masalah sama kamu. Kamu yang punya masalah sama saya. Jadi saya ngurusin orang kesurupan segala macam itu gampang karena saya tidak punya masalah sama mereka. Dan saya sayang sama mereka. Mesake setan, Mas. Gimana nggak kasihan sama setan? Coba setan itu kontrak seumur hidup. Iblis itu kontrak sampai hari kiamat berbuat buruk terus. Menggoda manusia terus, tidak ada kemungkinan lain, tidak ada opsi apa-apa. Kalau manusia kan opsional hidupnya, mau buruk bisa, mau baik bisa, mau kaya bisa, mau miskin, punya pilihan yang luar biasa banyak. Sementara setan, iblis tidak punya pilihan, gelem ora gelem kaya ngono kuwi. Apa tidak kasihan sama iblis? Kebacut nek kowe ora kasihan, mestinya kasihan sama. Ya Allah mesake iblis ya. Apa meneh iblis ning Indonesia? Mesake double-double kuwi. Mereka sudah menggoda manusia, menyuruh korupsi. Ternyata yang disuruh korupsi sudah korupsi lebih banyak. Jadi setan sama iblis itu sama Indonesia itu betulnya kipo-kipo lah bahasa Jawanya. Apa gila lah. Oh kita kongon nyolong 10 miliar baru 1 triliun nih jupu ya. Asu bajingan orang Indonesia kan gitu kan. Gitu loh. Ini Anda jangan ngomong bener apa salah yang saya omongkan, rasional apa enggak? Masuk akal apa tidak gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak punya masalah sama iblis, itu karena saya tidak punya masalah. Dia yang punya masalah, tidak hanya dengan saya, dengan dirinya sendiri pun punya masalah. Karena iblis itu kontrak, tanda tangan dengan Allah untuk berbuat buruk, menyesatkan manusia, itu kontrak. Sebelum hari kiamat, itu kontraknya belum selesai. Sementara kita bebas, kita ini free agent. Kita ini free agent, kita ini mau berbuat buruk boleh, mau berbuat baik boleh. Pokoknya kita semau kita meskipun resikonya ada masing-masing kan gitu. Oke, Bapak sekalian, jadi saya kembalikan kepada sawalan itu menurut saya adalah nomor 1 kita mendunungkan atau merekonfirmasikan mindset kita itu gimana sebenarnya. Seperti tadi itu, loh yang sawalan ini kan manusianya, kebetulan kumpul di Fakultas Hukum UGM itu ya. Nah, kemudian kan ada sisi lain dari mindset tadi, karena yang saya sebut tadi kan spektrum bukan kubus, bukan segi panjang, tapi bulatan. Karena bulatan ini kan sifat dasar kehidupan. Seluruhnya itu bulatan. Pasir itu semua bulat, debu itu bulat, planet-planet bulat. Jadi bulat itu salah satu fitrahnya Allah. Maka kalau Anda menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau digambarkan bulat, Pak. Dari sini ke sini kan bulat, Bu. Ini. Kalau dari sini ke sini baru lurus. Kalau dari A ke A itu kan harus bulatan. Maka hidup itu bulatan karena rumus dasar kehidupan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, makanya saya menyebutnya spektrum atau gelembung. Meskipun kata gelembung mungkin tidak populer di dunia ilmu ya, tapi itu gelembung. Kita itu kadang-kadang salah melihat gelembung itu, kan? Akhirnya profesi kita lebih besar dari kemanusiaan kita, kan gitu kan? Misalnya hukum itu kan sebuah spektrum, sebuah gelembung. Ada gelembungnya lebih besar namanya akhlak, gelembung lebih besar lagi namanya takwa. Kemudian gelombang besar lagi namanya tauhid, itu persentuhan kita dengan Allah. Terus ada gelombang maha tidak terbatas namanya Allah sendiri kan itu. Nah, kenapa kok gelombang hukum itu paling kecil? Kan hukum sangat terbatas kemampuannya untuk menyentuh kehidupan. Misalnya gini, sekarang ada yang namanya anti kekerasan, anti-violence. Violence itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris artinya apa, Pak? Kekerasan apa kekejaman? Menurut sampean? Kekejaman apa kekerasan? Violent tuh. Nah, tapi kan kita resmikan anti kekerasan. Salah nggak anti kekerasan tuh? Lebih ya ke orang keras orang itu aneh. Nggak bangunan orang keras piye? Kowe rabine orang keras orang meteng. Piye kowe karepe? Kok anti kekerasan tuh nggak bener dong? Karena keras itu salah satu fitrahnya Allah, salah satu sunnahnya Allah. Harus ada yang keras, batu, kelamin, gitu, pohon, kayu itu harus keras.
Kok anti kekerasan iki karepmu piye? Sendok ora keras terus piye arep nyendok? Engko dadi kaya bagio biyen mangan bakmi ngene iki to. Enggak bisa, kekerasan tuh enggak. Itu sunatullah, kekerasan kok anti itu piye? Nek anti kekejaman bener. Nah sekarang saya paham, kenapa kok diterjemahkan anti kekerasan kok bukan anti kekejaman? Karena hukum tidak bisa menyentuh kekejaman. Hukum tidak punya sensor untuk kekejaman. Gitu kan? Kalau Ade Armando diijak-ijak, dipukul, ya, itu jelas kekerasan. Langsung diproses secara hukum. Tapi kalau Ade Armando ngomong apa-apa di medsosnya tentang Tuhan, tentang Islam, tentang apa, itu tidak dianggap kekerasan toh. Karena itu kekejaman. Nah, hukum itu tidak ngerti kekejaman kok. Hukum tahunya orang nyopet, gitu kan? Orang nyopet. Tapi dia tidak akan punya akses untuk mengetahui kenapa dia nyopet. Kan gitu kan? Hukum kan cuma di situ. Makanya hukum itu spektrumnya sangat kecil dan itu jangan sampai mencair, itu harus padat hukum itu. Hukum itu sangat padat. Kalau akhlak agak lebih luas, agak lebih luntur kan. Kalau akhlak itu lebih luas. Jadi kenapa disebut anti kekerasan? Karena wilayah hukum tidak punya kemampuan untuk mengembarai wilayah-wilayah akhlak yang sangat luas. Misalnya KDRT, lebih sempit lagi KDRT mesti lanang nang wedok toh. Padahal wong lanang ki gak tahan kate nganteme mergo kupinge gak tahan. Musuh cangkeme sing wedok kan gitu kan. Nah, yang cangkeme wong wedok iki tidak dianggap kekerasan toh, Mas. Karena itu kekejaman, kan gitu. Betul enggak? Jadi akhirnya menjadi stigma umum bahwa kekerasan KDRT itu pasti laki-laki kepada perempuan. Ini kan sekarang kasusnya Johnny Depp kan gitu. Johnny Depp itu yang dikenai KDRT oleh istrinya itu Johnny Depp-nya. Atau sama dengan ada pemain MMA namanya Colby Covington sama Jorge Masvidal itu. Karena dia cangkeme iki banget ya, ngenyek anake, ngenyek bojone, ngenyek dulure sak piturute, ngenyek agama segala macam, akhirnya parane ning restoran diantemi. Yang salah secara hukum adalah sing ngantemi kuwi. Karena hukum tidak bisa menyentuh jahatnya mulutnya si Colby Covington itu gitu. Karena hukum memang terbatas, maka kita ahli hukum itu saya selalu agak menawar-nawar sedikit. Misalnya kata hakim itu saya tidak menerjemahkan orang yang kasih vonis. Hakim itu kalau saya cari di kosakatanya, epistemologinya atau harafiah dan maknawiyahnya, hakim adalah orang yang membijaksanai suatu keadaan. Membijaksanai. Karena dari kata hakama, yahkumu hakiman, itu ada famili namanya hikmah, ada hukama, ya. Hikmah itu adalah yang paling esensial dari masalah hukum. Jadi misalnya saya seorang hakim, saya tidak mengadili terdakwa dengan bekal pasal-pasal, tapi dengan bekal kebijaksanaan seluas-luasnya, di mana pasal itu mungkin saya pakai, mungkin saya tidak saya pakai. Karena saya sebagai hakim adalah orang yang bertugas membijaksanai keadaan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang memang tidak dihakimi, tidak dihukumi secara bijaksana. Maka saya menerjemahkan hakim itu bukan orang yang menghukum, orang yang membijaksanai. Dan itu diakui oleh Pancasila, karena Pancasila kan pakai kosakata hikmah toh. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Wis nyeleh, ngelek-elek. Kan Pancasila itu kan pinjem kata-kata dari Islam ada 8, Pak. Sampai hitung aja. Ada 8 kosakata dari Islam. Terus sekarang tiba-tiba secara politik Islam sama Pancasila itu dipertentangkan. Itu berarti ada gelembung-gelembung kecil yang memang tidak jujur dan memang busuk gitu ya. Loh, kata adil itu tidak ada dalam bahasa Madura, bahasa Jawa. Madura apa meneh, Pak? Nek caro ono, Pak ya. Ya nek caro ono nek tak iya sama tak todi tompes ono, Pak. Tapi nek adil dah ono. Bahasa Jawa tidak ada adil tuh. Yang ada keselarasan ada. Jadi keseimbangan atau keharmonisan. Tapi kalau adil itu tidak ada, adil itu dari bahasa surga, dari bahasa Allah sendiri. Ya. Ada yang bahasa yang Allah sendiri mengajarkan, sama dengan kalau Anda sholat itu. Allahu Akbar itu ya. Itu yang ngarang geraknya itu Allah.
Bukan Nabi Muhammad tidak boleh, tidak punya ekspertasi dan kompetensi. Yang punya hak itu Allah. Untuk sholatmu gini, coba kalau kita disuruh runding, ayo runding dewe, dimusyawarahkan sholat berapa kali, gimana geraknya, pasti akan terjadi pertengkaran habis-habisan, Pak. Bisa nggak ngerumuskan? Untung Allah itu sudah ngasih paket, pokoknya ini iki, ping 5. Rasulullah juga memberikan tenggang kultural. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau Rasulullah mengatakan shollu kama usolli, kita susah, Pak. Lihatlah sebagaimana kau melihat aku sholat, bukan lihatlah seperti aku sholat, enggak. Jadi tergantung pada penglihatan kita kepada sholatnya beliau, bukan fokusnya bukan beliau sholat, tapi penglihatan kita terhadap beliau sendiri boleh agak beda-beda dikit gitu loh. Misalnya sami Allahu liman hamidah, kalau sampean umroh sami Allahu liman hamidah kan ini Mas. Kalau di sini kan sami Allahu liman hamidah, ya sami Allah, ya. Enggak sami liman hamidah ini ya. Kalau di sana gini lagi, Pak. Kalau Anda umroh di Masjidil Haram di mana lagi sama Allah liman hamidah gini lagi. Nah, kita kan lu kok ngene arek iki kan gitu. Belum lagi soal gininya, Bu. Asyhadu alla Allah dan Muhammad Rasulullah atau yang ada yang langsung at-tahiyat itu langsung ini. Nanti sampai asyhadu alla ilaha gerak-gerak gini. Itu enggak apa-apa asal dia jelas. Karena rumusnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat. Nah, melihatnya lewat jalur yang mana kan gitu. Monggo aja. Dan kalau saya sih nggak ada masalah dengan gitu-gitu. Wong itu kepada Allah kok. Biarin Allah yang menjadi dewan jurinya gitu loh. Kita nggak usah usil gitu. Ben wae. Anggar ora terus di luar gerak sholat yang baku gitu ya. Misalnya Allahu Akbar yang gue gerak si Allahu Akbar. Ya, asal jauh gitu ya, nggak usah kena ya. Makanya saya bikin gerak-gerak macam-macam di dalam kesenian itu saya hanya mengacu pada gerak yang ciptakan Allah. Dan saya itu ingin meneliti tapi tidak punya kemampuan ya. Kata-kata yang dulu diajarkan Allah langsung kepada Nabi Adam itu apa saja. Itu kan luar biasa kalau bisa diteliti. Jadi ada kata yang permanen yang terdapat di banyak bahasa. Misalnya kata earth. Bahasa Inggris earth itu artinya bumi. Bahasa Arabnya ard, podo toh. Bahasa Jawa ini ardi. Ardi itu dalam bahasa Jawa kuno namanya bumi. Ki ardi itu namanya panembahan di bumi gitu. Nah, saya curiga ini dulu yang kata diajarkan oleh Allah langsung karena Allah allama Adam al-asma'a kullaha dan Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam, kemudian Adam menuturkannya kepada para malaikat. Nah, kata-kata yang diajarkan Allah itu apa saja? Saya curiga kayak ardun, ardi itu langsung dari Allah. Dan saya pengen sekali cari kata-kata lain yang dari Allah gitu loh. Kan asik kalau yang dari dia kan ini Mas, kalau sampean sholat menyadari bahwa Allahu Akbar itu ciptaan Allah dan Anda sedang menjalankan ciptaan Allah, kan Anda bangga dan Allah kan senang. Kalau Anda ngarang lagu terus ada orang lain menyanyikan kan Anda bangga. Nah kalau kita menyadari bahwa ini Allah yang bikin gerakan ini terus saya melakukannya kan saya bangga dan Allah senang sama saya. Mungkin saya jadi naik dari dekan menjadi rektor suatu hari kan gitu kan. Kan bisa gitu karena Allah senang sama saya. Gitu loh. Wong sekarang itu WR Supratman saja Anda nyanyikan lagunya 77 kan senang dia meskipun kalimatnya banyak enggak jelas gitu ya.